pengen jambu, tapi jambunya kecil banget. Kakak mau jambu? Iya. Ini ada jambu. Jambunya kecil. Nah, oleh karena itu, kakak bisa nanam tanaman, budidaya tanaman jambu itu di rumah kakak sendiri loh. Biar lebih praktis, lebih mudah, dan lebih mantap. Oh, terima kasih caranya. Oke. Nah, teman-teman, kalian pengen tahu caranya budidaya tanaman buah jambu dengan meraih omset puluhan juta? Yuk, simak video ini. Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Budidaya jambu air, warga Padangan Bojonegoro raup omset 90 juta rupiah sekali panen. Budidaya tanaman jambu air ternyata memiliki prospek yang terbilang menjanjikan. Setidaknya, hal itulah yang dialami oleh Supriyanto, warga desa Dongok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Bagaimana tidak, cukup dengan sekali panen saja ia bisa meraup omset sebesar 90 juta rupiah. Lalu bagaimana kisah dirinya memulai bisnis tersebut? Supriyanto mengaku bahwa dirinya memulai budidaya tanaman jambu air tersebut pada tahun 2017 silam. Pada saat itu, ia sempat mengikuti pelatihan tanam-menanam yang diadakan oleh Dinas Pertanian Bojonegoro, yang kemudian dipraktekkan langsung. Dulunya, saya turut serta mengikuti beberapa pelatihan di Dinas Pertanian, dan dari hasil pelatihan serta beberapa pengalaman itu, saya berinisiatif untuk menanam pohon jambu air yang di Bojonegoro belum ada kebunnya, katanya. Memiliki 850 pohon jambu air sekarang, ia telah memiliki 850 pohon jambu air yang sudah bisa dipanen hingga 2 kali dalam 1 tahunnya. Buah jambu air itu dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Masyarakat bisa menikmati rasa manis dan masam jambu air khas Kecamatan Padangan itu. Kebun jambu ini juga bisa menjadi salah satu destinasi agrowisata untuk keluarga. Kalau mau beli nggak perlu jauh-jauh datang ke Padangan, karena di Bojonegoro kota sendiri sudah ada. Saya titipkan di kios buah Jalan Diponegoro, belakang kios 100 Bidadari, sama di depan Nafa Green, imbuhnya. Di balik omset fantastis yang diperoleh Supriyanto, perawatan buah jambu air ternyata terbilang cukup rumit. Baik dari masalah pengamatan, pemupukan, hingga perawatan beberapa pohon yang harus ia tekuni setiap harinya. Saya menggunakan banyak macam pupuk, seperti pupuk kompos, pupuk kandang, dan masih banyak yang lainnya. Dan pemupukannya saya juga menggunakan cara tradisional untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pungkasnya. Umumnya masyarakat Indonesia menanam jambu air langsung di tanah karena pohonnya yang besar. Namun ternyata jambu air adalah tanaman yang terkenal sebagai tabulam pot atau tanaman buah yang dapat ditanam di dalam pot loh. Jangan salah, meskipun ditanam di dalam pot, tanaman ini mudah berbuah dan memiliki buah yang enak dan manis. Selain itu, karena ditanam di pot, tanaman menjadi berukuran lebih kecil dan perawatannya menjadi lebih mudah dibandingkan ketika ditanam di tanah. Nah, selanjutnya yaitu cara menanam jambu air dalam pot agar lebih cepat berbuah, yaitu kita tahu bahwa budidaya tanaman jambu air yaitu memiliki prospek yang sangat menjanjikan, seperti video yang sebelumnya yang sudah kita tonton, yaitu yang dialami oleh Bapak Supriyanto, yang dimana Bapak Supriyanto ini memiliki 850 pohon jambu air dan Bapak itu dapat meraih omset sebesar 90 juta sekali panen dalam waktu 2 kali setahun. Nah, Bapak Supriyanto ini juga menjual jambu airnya itu seharga Rp30.000 per kilogram dengan cita rasa yang manis dan asam khas Padangan. Nah, kebunnya itu menjadi salah satu destinasi agrowisata keluarga yang ada di Bojonegoro tersebut. Kalian mau tahu nggak tips cara budidaya tanaman buah jambu yang praktis? Sini aku tunjukin tips-tipsnya. Yang pertama yaitu pemilihan pot yang sesuai dengan bibit yang akan ditanam. Yang kedua yaitu penyiraman dan pemupukan. Lakukan penyiraman dengan teratur. Lakukan pemupukan 2-3 bulan sekali untuk mendukung pertumbuhan buah jambunya. Yang ketiga yaitu pemangkasan dan pengendalian hama. Lakukan pemangkasan dengan cara berkala
untuk menjaga bentuk tanaman. Rutin periksa tanaman tersebut untuk menjaga agar terhindar dari hama dan penyakit, serta lakukan pembersihan di area tanaman tersebut agar tanaman yang dihasilkan dalam keadaan sehat dan memiliki cita rasa yang khas dan manis. Jenis-jenis jambu air. Nah teman-teman, jambu air juga banyak memiliki variasi atau macam-macamnya loh. Antara lain jambu air manis, jambu air Bali atau yang sering kita kenal sebagai jambu air merah, jambu air Bangkok, jambu air Jepang, jambu air putih, dan juga jambu air Bali putih. Nah, dari yang aku sebutkan barusan, ada jambu air yang memiliki kepopuleran di kalangan masyarakat loh, yaitu jambu air Bali atau yang sering kita sebut sebagai jambu air merah. Selain memiliki banyak variasi dari jambunya, jambu air juga memiliki keunikannya tersendiri loh, yaitu tekstur dagingnya yang renyah, rasanya yang manis dan juga segar, dan juga variasi warnanya yang bermacam-macam. Nah, untuk strategi pemasarannya, Bapak Suprianto menitipkan hasil budidaya tanaman jambu airnya di kios-kios terdekat. Dengan menitipkan hasil jambunya itu dapat menghasilkan omset yang sangat menguntungkan, di mana banyak orang yang berlalu lalang, dan juga hasil dari jambu airnya sangat memuaskan, seperti jambu airnya yang lebih besar dan juga rasanya lebih manis, sehingga jika hanya dititipkan di kios-kios terdekat juga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena dari penampilannya saja menarik dan orang-orang tertarik untuk membelinya. Nah, Bapak Haryanto menggunakan dua teknik. Yang pertama itu harga kompetitif dan yang kedua mampu mengelola keuangan. Harga kompetitif ini Bapak Haryanto tidak terlalu mengambil keuntungan dan juga tidak terlalu mendapatkan kerugian. Ia menjual tanaman jambu dengan kualitas sesuai dengan kualitas yang dihasilkan sehingga banyak konsumen yang membeli. Lalu yang kedua yaitu Bapak Suprianto mampu mengelola keuangan dengan baik. Artinya segala pendapatan untuk usaha bisnis dan untuk pendapatan pribadi atau kegunaan pribadi itu dapat dibedakan sehingga tidak dicampur adukan. Jadi bisa dibilang bahwa dua teknis ini mampu menghasilkan puluhan juta omset yang terbaik untuk Bapak Suprianto. Tantangan cuaca dengan kondisi iklim. Jambu air membutuhkan suhu hangat 23 sampai 32 derajat Celcius dengan sinar matahari langsung minimal 6 sampai 8 jam per hari. Di musim ekstrem, pastikan tanaman tidak kekurangan air dengan penyiraman yang konsisten. Kesimpulannya, kita dapat menanam jambu air di rumah dengan memanfaatkan pot dan pupuk yang tentunya dapat dibeli dengan mudah dan murah. Juga budidayanya yang tidak terlalu sulit, tetapi memerlukan pengamatan yang optimal dan Anda bisa menghasilkan omset puluhan juta dari budidaya jambu air tersebut. Oh, ternyata kayak gini ya cara budidaya tanaman buah jambu.